Selamat datang di channel video saya. Hari ini umat Katolik akan merayakan yang namanya Jumat Agung, di mana dalam perayaan ini umat Katolik mengenangkan wafat Yesus Kristus. Ya, nah jadi hari ini Jumat ibadah orang Katolik itu terpusat pada peristiwa kematian Yesus Kristus. Pada kesempatan video kali ini saya mau memberi sebuah renungan singkat, hanya singkat saja. Nah, sebagaimana diketahui, satu poin penting dalam bacaan liturgi hari ini itu adalah Yesus wafat di kayu salib. Saya akan tampilkan cuplikan singkat dari bacaan Injil. Nah, bacaan Injil hari ini sangat panjang ya, tetapi saya ambil cuplikan singkatnya dari bab 19 ayat 31 sampai 35. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan minta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Nah, siapa orang-orang yang tergantung itu? Salah satunya adalah Yesus, ya. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Ya, nah, kesaksiannya itu adalah benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Jadi poin penting dari kutipan teks ini adalah Yesus mati di kayu salib. Nah, itu ya. Ini orang yang menyaksikan itulah yang memberi kesaksian ini. Ya, dia memberi kesaksian ini supaya apa? Supaya kamu percaya. Jadi bacaan keduanya juga menegaskan tentang Yesus mati di kayu salib. Jadi poin pentingnya itu ya, dan ini menjadi poin penting juga pada Jumat Agung ini adalah Yesus wafat di kayu salib. Dan Yesus wafat di kayu salib ini merupakan fakta, ya, ini merupakan fakta, bukan fantasi, bukan imajinasi, bukan rekayasa. Ini merupakan fakta. Dan kalau dikatakan fakta itu artinya sesuai dengan kenyataan, ya. Jadi ini poin pentingnya, Yesus wafat di kayu salib. Nah, Yesus wafat di kayu salib, ya, seperti yang sudah dikatakan, ini merupakan keyakinan umat Kristiani, ya, umat Kristen. Ini merupakan dasar iman mereka. Karena dengan wafat ya Yesus disalib, rahmat penebusan itu dicurahkan kepada umat manusia. Nah, wafat Yesus di kayu salib ini merupakan fakta iman dan juga fakta sejarah. Ya, ini. Jadi Yesus wafat ini bukan hanya diimani secara logika oleh orang-orang Kristen, tetapi ini didasarkan juga pada data sejarah. Jadi dengan demikian, fakta iman ini itu didasarkan pada fakta sejarah.
untuk membuktikan fakta sejarah ini, kita dapat merujuk pada tulisan-tulisan, misalnya dari Josephus Flavius, atau dari Tacitus, atau dari Bar Serapion. Orang-orang ini bukanlah pengikut Kristus, bukanlah pengikut Yesus, bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, ya, bukan orang Yahudi. Flavius orang Romawi, Tacitus orang Yunani, ya, itu. Jadi ini orang asing, tetapi mereka semua ini dan tulisan-tulisan dalam kitab suci semuanya berada pada abad pertama, abad penyaliban Yesus itu. Sehingga bisa dikatakan ya bisa saja mereka itu saksi mata. Itu. Tapi yang perlu diketahui, mulai abad kedua muncul gerakan menyelamatkan Yesus. Entah itu sebagai Tuhan ataupun Yesus sebagai orang suci, orang baik. Nah, orang-orang ini, gerakan-gerakan ini mau menyelamatkan karena bagi mereka tidak mungkin Tuhan atau orang baik itu mati konyol di kayu salib. Nah, tidak mungkin, mereka menolak hal itu. Maka muncullah berbagai macam pandangan, ya. Nah, misalnya seperti gnotisisme, doketisme, basilides, atau nestorianisme, Al-Quran, atau Mukodil bin Sulaiman, dan lain sebagainya. Nah, misalnya gnotisisme atau nestorianisme, mereka itu untuk menyelamatkan Yesus tadi mengatakan yang mati di kayu salib itu adalah Yesus manusiawinya, bukan Yesus ilahinya. Tidak, itu. Nah, sedangkan doketisme itu mirip seperti Al-Quran, bahwa yang mati di salib itu adalah seolah-olah Yesus atau orang yang diserupakan dengan Yesus. Nah, sedangkan Basilides itu yang disalibkan itu adalah Simon dari Nazaret. Sedangkan Mukodil Yudas Iskariot. Intinya mereka ini mau menyelamatkan Yesus. Gitu ya. Nah, kenapa mereka ini pandangannya bisa beragam? Karena mereka semua ini didasarkan pada fantasi, ya, bukan pada fakta. Itu ya. Hanya pada imajinasi, fantasinya, tidak berdasarkan fakta. Nah, dari sini kita dapat mengatakan bahwa iman Kristiani itu didasarkan pada fakta. Ya, iman Kristiani itu berdiri didasarkan pada fakta. Fakta itu artinya nyata, bukan rekayasa. Gitu. Nah, menjadi pertanyaannya itu adalah apakah iman yang didasarkan fakta ini mau digadaikan kepada sebuah fantasi, kepada sebuah imajinasi, ya? Apakah kita mau, ya, berani lebih percaya kepada fantasi daripada fakta, ya? Apakah Anda mau meninggalkan iman yang berdasarkan fakta tadi dan akhirnya percaya kepada omongan sebuah fantasi? Renungkanlah ini. Ya, ini sebagai permenungan kita di Jumat Agung ini. Selamat merayakan Jumat Agung. Sekian dan terima kasih.